Nabi memang pernah menceritakan segala hal peristiwa besar yang bakal terjadi di masa mendatang. Waktu itu sehabis Isya, Nabi memberi pengajian tak seperti biasa. Isinya mengenai kejadian-kejadian penting yang akan terjadi di masa mendatang sampai hari kiamat. Tak ada seorang pemimpin pun di masa mendatang yang memimpin 300 orang atau lebih, kecuali aku diberitahukan nama dan ciri-cirinya, begitu mafhum Nabi. Seorang sahabat berkata, kami malam itu berkompetisi saling beradu hafalan tentang nubuah-nubuah Nabi itu. Kami tak sanggup menghafal semua nama-nama itu, mungkin karena nama-nama non-Arab dan lokasi kejadiannya yang futuristik. Misalnya Nabi menyebut kata Jerman, Hitler, Rusia, dan lain-lain. Hal itu terungkap di sebuah manuskrip kuno yang berisi tentang nubuah Nabi Muhammad terkait masa depan dunia. Manuskrip yang diduga merupakan kumpulan hadits misterius yang dihimpun oleh Abu Hurairah ini, hingga kini masih tersimpan di Turki. Diyakini bahwa, konon Nostradamus, peramal terkenal itu juga telah mencontek sebagian nubuah hadits ini, sehingga ia bisa mempunyai ramalan-ramalan yang benar-benar terjadi. Abu Hurairah pernah mengatakan, aku menghafal dari Nabi 2 bejana ilmu. Untuk 1 bejana, sudah saya sampaikan kepada kalian. Untuk bejana yang kedua, andai saya sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal. Dalam riwayat lain, orang-orang mengkritik Abu Hurairah, kamu terlalu banyak menyampaikan hadits. Lalu Abu Hurairah mengatakan, andai aku sampaikan semua yang pernah aku dengar dari Nabi, tentu kalian akan melempariku dan kalian tidak akan mendebatku. Berhubung Abu Hurairah sudah meninggal, mari kita lihat apa yang disembunyikan. Menurut para ulama, hadis yang disembunyikan Abu Hurairah, jika masyarakat awam tahu, justru akan menimbulkan kekacauan di tengah mereka. Sebuah manuskrip atau naskah kuno berangkat tahun abad 2 Hijriah yang terdapat di Perpustakaan Nasional Turki Istanbul ini, dengan gamblang menceritakan kejadian-kejadian di masa mendatang sebagai tanda-tanda akhir zaman. Bahkan, nama-nama tokoh yang kini dikenal dunia pun disebutkan dalam manuskrip kuno tersebut. Nama tokoh itu adalah Adolf Hitler, diktator asal Jerman yang namanya banyak dikenal sampai saat ini. Bahkan, negeri Jerman, Rusia, hingga Amerika Serikat, juga tercatat di dalam manuskrip yang bersumber dari sahabat terdekat Nabi Muhammad itu. Manuskrip kuno yang berisi perkataan Nabi Muhammad tersebut, ditulis ulang oleh para peneliti, dan berjudul Salam Wahar fi Akhir Zaman Ar-Rob. Dikatakan, jika hadis riwayat Abu Hurairah yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman saat itu memang sengaja disembunyikan secara rapat. Sebab, hal tersebut ditakutkan menimbulkan fitnah dan perpecahan dalam tubuh manusia, karena secara gamblang, Nabi Muhammad telah menyebutkan nama-nama tokoh, tempat, hingga alasan terjadinya peperangan sebagai wujud dari masa akhir zaman. Dalam manuskrip dikatakan, jika perang akhir zaman adalah perang yang akan terjadi setelah 2 perang besar sebelumnya. Sedangkan perang besar kedua yang terjadi di dunia, adalah ketika perang dikobarkan seorang laki-laki, yang kemudian dikenal dengan nama Al-Hir. Abu Hurairah juga menyampaikan jika Al-Hir, yang kemungkinan besar adalah Hitler, ingin menguasai seluruh dunia saat menguasai sebuah negara bernama Jerman. Abu Hurairah dalam manuskrip kuno tersebut menulis, rangkaian atau hitungan Hijriah sudah 1300 tahun, dan mereka mengikat perjanjian dengan Raja Rom. Dalam rangkaian hijrah sudah 1300 tahun, Mesir diperintah oleh seorang laki-laki yang dipanggil dengan Nasir, dan disebut bangsa Arab sebagai sang pemberani dari Mesir. Allah membuatnya hina, dalam perang dan perang, tidak memperoleh kemenangan. Kemudian, Allah menghendaki Mesir memperoleh kemenangan di bulan-bulan yang mereka cintai. Mereka kemudian diterima sebagai pemelihara Al-Bait dan Arab, ketika di bawah pemerintahan seorang lelaki bernama As-Sadda ayahnya Anwar. Akan tetapi, ia kemudian berdamai dengan pencuri Masjid Al-Aqsa di negeri Al-Hazim. Di Irak, akan muncul seorang laki-laki yang bertindak sewenang-wenang, dan Sufyani. Di salah satu matanya terdapat tanda kemalasan, namanya Asyaddam, yang penghancur orang-orang yang bersekutu untuk menentangnya di Kuwait kecil yang dimasukinya. Ia adalah Mahdun. Tidak ada kebaikan bagi Sufyani, kecuali dengan Islam. Ia baik dan buruk, dan kecelakaan bagi pengkhianat Al-Mahdi yang terpercaya. Dalam rangkaian hijrah 1400 tahun dalam hitungan 2 dan 3, Al-Mahdi Al-Amin keluar dan memerangi seluruh dunia,
dan menghimpun orang-orang tersesat dan dimurkai Tuhan. Dan orang-orang yang tersesat dengan kemunafikan di bumi Isra Miraj di tepi Bukit Majidun. Dalam manuskrip kuno itu, ternyata juga telah tercatat adanya Perang Dunia III, namun tidak disebutkan dengan jelas identitasnya. Kutipan manuskrip itu kurang lebih adalah sebagai berikut. Perang akhir zaman adalah perang dunia, yakni kali ketiga setelah dua perang besar sebelumnya. Banyak sekali yang mati di dalamnya. Perang dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri gelas dan mahkota di kepala. Sementara perang kedua, dikobarkan oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya adalah Tuan Besar, dan seluruh dunia memanggilnya Al-Hir. Abu Hurairah pun berkata, dalam rangkaian hijrah setelah 1500 tahun, mereka mengikat perjanjian, yang di situ Raja Rum melihat, bahwa perang semesta dunia pasti terjadi. Allah menghendaki terjadinya perang, dan waktu berjalan tanpa perjanjian dan perjanjian. Lalu berkuasalah seorang laki-laki dari negeri Jerman yang bernama Al-Hir. Ia ingin menguasai seluruh dunia, memerangi semua bangsa di negeri-negeri salju, dan semua kebaikan. Ia bergerak dengan murka Allah, sesudah beberapa tahun api menyala. Ia ingin membunuh rahasia Arusi, atau Arus. Dalam perang itu, keluar seorang ratu dunia, pelaku makar, dan pelacur. Namanya Amerika. Ia menggoda dunia waktu itu dalam kesesatan dan kekafiran. Sementara itu, Yahudi di dunia saat itu berada di tempat yang paling tinggi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan Madinah Al-Muqaddasah. Di tanah Isra dan Miraj, terjadi perang dunia, yang di situ Al-Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir, bila mereka tidak mau keluar. Maka orang-orang kafir dunia berkumpul, untuk memerangi Al-Mahdi dalam pasukan sangat besar, yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam kelompok kekuatan Yahudi Al-Hazar dan Bani Israel, masih terdapat pasukan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat, bahwa siksa Allah sangat mengerikan, dan bahwa janji Allah benar-benar telah datang, dan tidak diakhirkan lagi. Kemudian Allah melempari mereka dengan lemparan yang dahsyat. Bumi, lautan, dan langit terbakar untuk mereka, dan langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir dunia, dan Allah mengizinkan lenyapnya seluruh orang kafir di perang Dajjal, dan orang di negeri Syam, dan kejahatan. Sejumlah riwayat Abu Hurairah itu, merupakan peristiwa yang terjadi pada abad ke-20 dan seterusnya. Kata-kata yang tercatat di dalamnya, asing bagi orang-orang Arab saat itu, seperti Al-Hir dan Jerman, yang kemudian dimaknai sebagai Hitler dan Jerman. Selanjutnya, kata Ar-Rusi, yang kemudian dikenal sebagai Rusia, dan Amerika yaitu Amerika. Dalam paragraf ini, nama-nama tokoh di dalamnya tidak tercatat dengan jelas, lantaran teks di datanya terhapus. Namun, jika coba ditelaah dan dimaknai, nama-nama tersebut kemungkinan adalah sebagai berikut. Kemungkinan pertama, adalah Presiden Rusia Vladimir Putin. Keterkaitan nama Putin sebagai salah satu pencetus Perang Dunia III ini, lantaran keterkaitan Putin dengan kucing besar, atau macan, dan harimau sangat kental. Dia dikenal sebagai seorang pemburu, yang sangat piawai dalam menaklukkan macan maupun harimau. Bahkan, dia juga memiliki peliharaan si Raja Rimba itu. Lantas, benarkah Putin menjadi salah satu nama pencetus Perang Dunia III yang juga menjadi perang akhir zaman? Kemungkinan selanjutnya, adalah pemimpin di negara-negara besar yang kemudian dijuluki sebagai macannya dunia. Sebagaimana kita ketahui, Amerika Serikat dan Uni Soviet, tercatat sebagai negara superpower pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kedua negara ini pun dikatakan sebagai The World Tigers, alias macan dunia. Namun, Uni Soviet runtuh pada awal tahun 90-an, dan membuat dunia hanya memiliki satu macan dunia, yaitu Amerika Serikat. Selain itu, beberapa negara seperti Cina hingga Rusia, juga sudah mulai bersiap untuk menjadi negara superpower dalam beberapa tahun ke depan. Lantas, mungkinkah salah satu pemimpin dari negara-negara besar itu akan menjadi pencetus Perang Dunia III? Selanjutnya, pemaknaan terkait negeri kaca, berdasarkan bukti arkeologi, keberadaan kaca pertama ditemukan di Mesopotamia atau Irak kuno. Namun, sejarawan Romawi kuno Pliny menyampaikan, jika pegangan Venesia telah membuat gelas pertama di Suriah pada tahun 5000 sebelum Masehi. Jadi, kemungkinan negeri kaca yang tercatat dalam manuskrip tersebut adalah Suriah.
Ramalan dan prediksi Perang Dunia Ketiga sudah mulai terlihat jelas dengan konflik negara Islam di Suriah dan gejolak di Timur Tengah. Negara-negara sekutu Barat yang tergabung dalam NATO dinilai menjadi ancaman nyata dan berbahaya. Berita dalam tabloid Moskovsky Komsomolets, sebuah media tersohor di Rusia menulis bahwa konflik Suriah memungkinkan memicu konfrontasi militer antara Amerika dan Rusia. Jika hal itu terjadi, Perang Dunia Ketiga kian dekat. Bukan hal yang mustahil, bila Perang Dunia Ketiga menjadi tanda perang akhir zaman.